jadi dia sarangnya di tanah. Misalnya kalau dari situ juga nih, ini kan tidak terbang ya Bu. Ya. Penyelam kompresor ini, jadi secara sederhana itu penyelam kompresor ini adalah orang-orang yang melakukan penyelaman dengan menggunakan kompresor angin yang biasa kita lihat di pinggir jalan, Pak. Jadi secara proses penyelaman itu sudah melanggar aturan penyelaman, sudah tidak safety. Jadi kalau kita lihat banyak yang lumpuh itu memang sudah wajar terjadi. Dan juga kita melihat daerah penyelaman dan kedalaman selamnya itu biasa di atas 40 meter. Jadi di atas 40 meter itu risiko penyelaman itu sudah sangat tinggi. Dan pertanyaannya kenapa sebenarnya mereka melakukan penyelaman di atas 40 meter. Jadi sebenarnya target fishing mereka itu teripang macam-macam teripang yang ada di pasir dan lain sebagainya. Dan memang mereka hidup di atas kedalaman 40 meter. Nah, ketika manusia menyelam di atas 40 meter, itu potensi terkena risiko yakni deko atau dekompresi. Jadi kita bisa menganalogikan tubuh manusia yang masuk ke dalam air lebih dari 40 meter itu seperti soda yang dikocok. Jadi pada saat manusia kembali ke tekanan atmosfer normal, maka tubuhnya itu seperti soda yang dikocok. Artinya soda-soda itu bisa menghambat pembuluh darah. Kurang lebih seperti itu, maka penyebab kelumpuhan itu bisa terjadi. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan fishing drone penyelam kompresor ini, Pak, izin sejauh ini sudah tidak lagi melakukan penyelaman di daerah Makassar. Jadi mereka melakukan penyelaman di daerah Indonesia Timur, Papua, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Jadi mereka pada dasarnya melakukan perjalanan laut dari Pulau Baranglompo menuju Papua, kemudian dan lain sekitarnya, Pak. Jadi untuk penyelam teripang memang domisili Makassar, Pulau Baranglompo, tapi fishing drone-nya tidak lagi di Kota Makassar, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan penyediaan data daerah tangkapan fishing drone menggunakan sensor atau teknologi apapun itu. Sebenarnya ini, Pak, bisa dilakukan dengan metode, cuman untuk dalam profil ke hati ini mungkin kita belum bisa memasukkan, Pak, karena berada pada sektor berbeda. Tapi izinkan saya, Pak, menjelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi. Jadi dalam memperhatikan tingkah laku ikan, khususnya ikan-ikan ikan-ikan pelagik, itu memiliki parameter, Pak. Jadi misalkan ikan tuna, dia berada pada suhu sekian, kedalaman sekian, kemudian makanan yang dia makan adalah ikan jenis ini. Nah, dalam proses pemodelan atau penginderaan jauh itu kita bisa menentukan lokasi tangkapannya dengan melihat pertama yaitu suhu permukaan laut, kemudian bagaimana tingkat klorofil A atau makanan atau produsen utama dalam mata rantai, kemudian yang ketiga itu adalah daerah upwelling. Dan ada pun kalau misalnya kita memasukkan mengenai saluran-saluran yang bermuara di perairan khususnya di Kota Makassar, kalau yang saya tahu sih sekitar ada muara kanal yang masuk juga ke badan perairan. Ya mungkin dari pihak DLHK bisa mensupport kami terkait data atau outlet mana saja dari yang masuk ke perairan, karena memang kalau dari sisi kita mau berbicara keberlanjutan ya pasti berbicara mengenai pencemaran. Apakah sumber daya hayati yang kita telah identifikasi itu akan tetap ada nanti di 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kan tergantung dari ada tidaknya pencemaran yang masuk. Dari sumber pencemaran kan kalau kita tahu dari Kota Makassar ini yang bermuara di perairan itu ada dari sumber pariwisata, kemudian sepanjang jalur di depan saja kita bisa lihat ada hotel banyak, kemudian ada pemukiman, ada perkantoran, ada perdagangan seperti yang disebut bukan hanya TPI, tapi kayak lelong saja kan kalau kita di situ saja ya lumayan kita melihat warna airnya seperti apa. Jadi secara visualisasi mungkin kita sudah bisa lihat bahwa kondisi perairan kita memang sudah tercemar berat. Kemudian yang di depan sini yang masjid terapung itu juga kan kelihatan
Di situ memang sudah, kalau saya sih melihat tanpa mungkin kita melakukan pengambilan sampel kualitas air, dari secara visualisasi saja sudah terlihat. Jadi mungkin dalam penyusunan ini bisa dikolaborasi terkait saluran-saluran yang bermuara, outletnya di titik-titik mana saja. Kemudian nanti kalau saya harapannya, kemarin sempat diskusi dengan ketua tim, output dari buku ini, kalau saya ada kayak semacam rencana aksi dari seperti yang dikatakan oleh Pak Kamarudin Aziz tadi, ada melibatkan stakeholder. Jadi kalau saya Pak, dari saya itu stakeholder dari, bukan hanya dari pihak kampus saja, kalau saya perlu ada pelibatan dari pihak swasta, karena di pihak swasta pasti mereka kayak itu kan dia punya CSR. Jadi bagaimana kita melibatkan pihak swasta dalam hal ini dalam program CSR-nya terkait pelestarian keanekaragaman hayati. Bisa jadi kayak semacam, kalau saya sih Pak berpikir gini, studi mengenai lingkungan hidup itu memang luas dan butuh biaya yang besar. Karena ngambil sampel air saja kita menganalisis kandungan kimianya, logam beratnya itu ya lumayan Pak, satu titik sampel saja mungkin setara dengan harga nilai mobil atau motor ya Pak. Jadi makanya saya bilang perlu memang perlibatan stakeholder atau kolaborasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Jadi mungkin di output dari buku ini bisa melibatkan stakeholder seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kamarudin Aziz dari